kata orang pinter, katanya mau ditumbalin. Kata si mamahnya bilang, tumbalin apa katanya. Kan teteh ceritakan kalau misalnya gajian itu hampir tiap bulan dikasih uang lebih, terus kadang-kadang dikasih makan. Kamu mau dimakan nggak? Dimakan. Ikut saya. Terus kayak saya ngedengar suara ibu saya, teteh tolong, bos kamu bekerja itu punya pesugihan dari Gunung Kawi, tinggi, besar, bawa rantai. Saya langsung. Kapan terakhir teteh ke sana? 2020. Itu tambah maju, tambah bagus. Mungkin sekarang jadi nikah jadi bintang 5 mungkin. Di tepi kota berdiri bangunan megah. Sebuah hotel sunyi berselimut resah. Lampu temaram di lorong yang panjang. Terserap gelap tanpa cahaya tersisa. Kamar yang nyaman namun mencekam. Menyimpan rahasia yang sungguh kelam. Konon, ada makhluk goib pesugihan di sana yang kini mengincar salah satu karyawan bernama Teh Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam dimanapun sobat berada. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan Mang Ei ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa sobat tamat sampai akhir nanti. Sobat, di depan kita sekarang sudah hadir seorang narasumber. Namanya Teh Titin. Oke. Titin, iya. Teh Titin, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat ya Teh Titin. Amin. Nah, Teh Titin punya kisah kejadiannya tahun 2007 ya? Ya. Waktu itu Teh Titin hampir dijadikan tumbal. Itu gimana perasaannya waktu mau dijadiin tumbal? Iya. Ya takut ya. Itu kan pengalaman pertama. Nggak nyangka aja, bos saya kan baik banget. Nggak nyangka aja kalau punya penyimpangan kayak begitu tuh. Oke sobat Malam Mencekam, di akhir cerita nanti ada ustadz yang akan memberikan sedikit tausiahnya dalam segmen Banas Pati. Bahas narasumber dengan sepenggal tausiah bersama Ustadz Kamal. Dan saatnya kita mendengarkan kisah dari Teh Titin. Malam Mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Ini dia, Teh Titin. Gini ceritanya, Mang. Itu kan saya masih SMA dulu. Jadi 3 bulan sebelum saya lulus, ayah saya meninggal. Kan awalnya saya kalau lulus sekolah pengen kuliah ya. Karena berhubung ayah saya udah meninggal, jadi pupus lah. Harapan saya pengen lebih gitu. Saya ini kan anak paling besar dari 5 bersaudara. Saya kan di rumah punya temen nih, namanya Anak. Jadi si Anak ini kan dia udah kuliah. Dia minta bantuan sama Anak. Nah, tolong sih, saya tuh kayaknya pengen kerja aja deh, kata Anak. Kenapa? Katanya nggak jadi kuliahnya. Ini kan penghasilan saya
selama ini kan dari bapak ya, karena bapak udah nggak ada, sudah saya kerja aja deh untuk bantu-bantu mama, saya bilang gitu. Kata Ana boleh katanya, nanti saya bantuin. Saya bikin surat lamaran dibantu sama Ana, sama teman saya itu. Saya lamar ke perusahaan A, B, C. Ya. Suatu pagi itu Ana datang ke rumah, katanya, Tin, kamu kalau misalnya saya tawarin salah satu lamaran kamu saya taruh di Jakarta, di luar kota, kamu mau nggak? Waktu kan saya tinggal di Cirebon nih. Kata saya bilang mau. Ini nih saya ada temen nih namanya Hendrik. Hendrik ini tinggalnya di Jakarta. Ini saya telepon ya, telepon sama anak tuh. Telepon. Kamu mau kerja di Jakarta? Saya bilang mau. Ya udah, kamu bikin lamaran, kasih ke saya, dikasih alamatnya kan. Kalau sekarang kan mungkin kalau bikin surat lamaran lewat email bisa ya, emang ya bisa. Kalau dulu saya tuh lewat pos dengan udah bekal alamat yang dikasih sama Hendrik, saya kantor pos, saya kirim. Nanti saya kabarin kalau misalnya memang sudah ada kabar baik, saya kabarin. Jadi sambil menunggu, saya juga di Cirebon belum ada panggilan. 1 bulan lepas lamaran saya kirim ke Jakarta, Hendrik telepon anak ke saya. Itu kan telepon itu kan saya nggak punya alat komunikasi saya satu-satunya kan teleponnya anak. Jadi kalau ada apa-apa tuh saya di anak gitu tuh. Anak kan bestie saya sama anak tuh. Nah, sebulan lamaran itu dikirim, anak ke rumah lagi. Kata Hendrik bilang, kamu mau nggak jadi resepsionis di hotel? Saya bilang, tapi saya belum punya pengalaman. Nggak apa-apa, itu nanti saya bantuin, dia bilang. Ini soalnya hotel yang punya om saya, dia bilang gitu. Kalau misalnya kamu mau, nanti kamu interview ke sini. Karena Henry kan tahu saya udah nggak punya ayah, jadi kamu izin dulu deh, kamu sama ibu kamu. Nanti kalau udah siap, kamu kesini ke Jakarta. Saya izin ke mama, saya berangkat ke Jakarta. Saya waktu itu naik Cirebon Express, jam 6 pagi, nyampe Gambir itu berarti jam 9 pagi. Kan saya nggak tahu nih rupanya Hendrik itu seperti apa. Jadi sebelum saya berangkat kan janjian. Kata Hendrik, saya nanti tunggu di pintu keluar. Saya pakai baju kotak-kotak abu. Saya bilang oke. Nah, udah gitu, ini kan interviewnya ternyata bukan di hotel, tapi di rumah makan. Ternyata calon bos saya ini selain punya usaha hotel, dia juga punya rumah makan. Jadi saya diantar ke rumah makan untuk interview. Waktu berangkat ini nggak diantar sama Ana? Enggak, Ana kan dia punya ini sendiri, punya kegiatan sendiri, dia kan kuliah. Udah diantar, saya ke tempat interview, ditanya-tanya. Waktu sih ditanya-tanya sih bukan masalah job desk-nya kayak seperti ini, enggak. Yang ditanya itu personal ditanya. Kamu di rumah tinggal sama siapa? Berapa bersaudara? Nanti kalau misalnya kamu kerja di sini, tinggal di mana? Gitu. Enggak lama sih, paling 20 menit, setengah jam lah saya sama si bos. Waktu itu yang interview bukan bos laki-laki tapi yang perempuan. Ibu Iren ini kata dia, nanti kalau misalnya kamu mau, kamu bersedia, nanti sebelum pulang ke Cirebon nanti minta diantar sama Jeki untuk ke hotelnya, lihat maksudnya, nanti lihat dulu di sini kamu akan kerjanya, kata bos Iren. Jadi kapan kamu bisa mulai kerja gitu kan. Saya bilang, Bu, saya minta waktu mungkin minggu depan saya baru bisa kerja. Saya kan harus kos nih, nyari kosan dulu gitu. Kata Jeki bilang, kamu
muter dulu atau mau pulang. Saya waktu itu jam 2 siang itu kereta. Saya ngambil kereta untuk pulang ke Cirebon. Soalnya kan ini karena mau munggahan ya. Kan mau puasa itu tuh. 2 hari sebelum saya masuk kerja, saya kan dari Cirebon ke Jakarta. Saya bilang nanti soalnya kalau misalnya mepet hari itu saya kerja kan saya belum punya tempat tinggal. Otomatis kan saya harus cari kosan. Jadi saya tuh dibantu. Jadi antara kosan saya ke tempat kerja itu 30 menit kalau naik motor. Karena sebelumnya saya udah dikasih tahu, oh ini kamu nanti kerjanya di hotel ini gitu tuh. Ini nama hotelnya, nanti kamu dikasih tahu kalau misalnya mau berangkat naik ini nanti turun di sini gitu sama Jeki itu. Udah saya udah pertama masuk kerja, saya ketemu di situ sama manajer saya, namanya Ibu Indah. Hotelnya ini mang dia tuh vintage tapi terawat, bagus hotelnya tuh. Dia hotel bintang 3. Jadi lantai 1 itu lantai pertama, lantai 1 itu resepsionis sama lobby. Jadi ini meja resepsionis, belakang itu kantor manajer. Jadi kantor manajer sama resepsionis itu jadi satu. Jadi resepsionis kan ada 4. Saya, Tiwi, Risa, sama April. Jadi saya tuh ada di situ ada 2 shift. Saya tuh kerja bukan 8 jam tapi 12 jam. Saya tuh karena saya masih ini kan masih baru. Jadi saya belum masuk malam tapi masuk pagi. Masuk pagi terus. Jadi ada satu tamu kami. Jadi kalau misalnya check in itu selalu bersama ini, punten ya, ABG 2 kanan kiri ditemenin sama itu. Dan kalau misalnya Koh Edwin lah panggilnya. Beliau kan biasanya kalau check in itu kan 3 atau 1 sampai 1 minggu. Kalau sarapan sebenarnya sih nggak boleh sarapan itu harus diantar ke atas, cuman kan karena ini udah lama ya, tamu lama, jadi khusus gitu karena cas kan kalau misalnya si sarapan taruh ke atas gitu diantar ke kamar teman, karena memang udah langganan gitu tuh ya. Itu tuh kan karena masuknya sama saya nih, saya tanya, ini kok Edwin udah check out belum, sebenarnya gitu. Belum, orang tiap hari juga ceweknya ganti-ganti katanya. Ya biasalah anak gadis kalau suka ngomongin gitu kan, gibah dikit. Idih, ya udah itu juga ya udah sepuh, jalan pun susah masih begitu katanya. Bilang coba dicek, saya bilang gitu. Kayaknya saya ini deh, kayaknya udah 2 hari enggak. Itu tuh udah lepas 4 atau 5 hari lah. Kayaknya udah 2 hari belum enggak minta sarapan. Biasanya kan minta telepon ke bawah. Antri dong sarapan gitu. Sarapan kan dari jam 8 sampai jam 10. Oke, kata si ini. Coba saya telepon kan ke atas, ke Rumbo itu. Mas Arya bilang, "Mas, saya minta tolong sih ya, cekin atas nama Ko Edwin. Saya minta tolong. Soalnya udah 2 hari beliau itu kayaknya nggak minta sarapan deh. Coba dicek. Ya kalau misalnya ya memang mau dikasih sarapan ya nanti kamu turun ke bawah siapin," saya bilang gitu. Iya katanya, diketok-ketok mungkin sama si Rumboy ini dari kan seberangnya ya, telepon dari ke bawah, "Tin sini deh kamu ke atas," saya ke atas deh. Kenapa? bawa kunci serep, alasannya gitu. Bawa kunci serepnya kan udah saya titipin ke Rumbo yang tadi, yang ke atas kalian. Nggak masuk, salah kunci. Ya udah nanti saya ini, jadi kan saya berdua nih sama teman saya. Jadi saya ngambil kunci serep, bukan pakai kart ya, masih pakai kunci. Saya ke atas anterin ke. Ternyata pintu udah setengah. Ini kunci udah dibuka. Iya coba kamu lihat. Bau. Jadi
Jadi dalam keadaan kamar itu gelap, pintunya mati, AC nyala. Tapi bau banget, kayak bau punten nih bang. Saya lihat karena ini kan belum dinyalain kan, kalau dibuka gini kan berarti kan dari sinar dari belakang kan masuk ya. Saya lihat itu kok Edwin ini telentang di atas kasur, dinyalain. Itu udah ininya udah meninggal berarti. Saya ke bawah, saya telepon manajer saya uruskan sama kepolisian nantinya. Ya kan, sama kepolisian datang diurus. Ternyata beliau itu kuat. Itu pun saya tahu setelah kejadian beberapa hari. Udahlah, kata teman saya kan, ini mah baru, udah lu tenang aja, nggak apa-apa. Nanti juga biasa. Ya tetap aja orang saya saksinya kan, ya agak shock ya. Terusnya habis itu saya ini setelah 7 hari meninggal insiden itu, saya ke lantai 6. Karena waktu itu kan bulan puasa ya, mau maghrib itu tuh, sekalian buka di sana. Buka puasa kan di atas kan, kalau saya di bawah atau itu kan takut tamu ya, nggak enak. Jadi saya di lantai 6 kan karyawan tuh, ada laundry gitu kan. Jadi di sana saya tuh buka puasa sekalian sama Mbak Endah tuh tukang laundry. Udah selesai buka puasa, selesai sama salat maghrib, saya kan mau pulang ya, ke bawah turun di lantai 5 ini lift berhenti. Pikir saya kan ada orang yang mau turun, buka. Saya lihat, tapi kok nggak ada orang ya. Jadi gini, ini tuh room pas ujung lihat ke sana, yang sekitar ke kanan yang satuan, yang ke atas yang belasan ya, jadi L gitu tuh lift tuh di sini, tapi nggak ada siapa-siapa. Kan nggak ada siapa sih, turun ke bawah saya tuh pas di resepsionis, saya bilang gini, kok badan saya nggak enak ya, gitu kan, badan saya kok sakit ya, mungkin ini kali kecapean katanya. Memang hari itu di tempat saya biarpun bulan puasa ya, karena kota besar gitu kan, mayoritas kan namanya minoritas ya, maksudnya banyak orang beragam gitu tuh, nggak cuman muslim kan. Ya tetap aja rame, yang mau itu karaoke, mau yang namanya ini kolam renang, tetap ada tamu walaupun nggak serame di luar bulan puasa gitu. Udah pulang saya tuh, pundak itu berat dan sakit banget. Pas saya kan di bawah ya nunggu angkutan umum, teman saya yang jaga parkiran bilang, lu kenapa, muka lu pucat amat? Iya, ininya sakit, saya bilang gitu. Ya awas lu, bercanda mungkin ya, awas lu ketempelan, lu kena sawan orang mati gitu, dia bilang. Ih, enggak aku bilang gitu kan. Udah di mikrolet itu udah tambah nggak enak. Akhirnya saya pulang itu kan, jadi kosan saya ini khusus Putri ini, jadi ada 2 lantai, saya di lantai kedua. Kalau saya kan pas tangga, saya belok kiri punya saya, kamar saya. Kalau kanan itu yang suka bersih tuh, ada kamarnya yang suka bersih yang ngurusin kosan gitu tuh. Ya penjaga kos. Jadi saya tuh ke situ minta tolong, maksudnya barangkali saya masuk angin, saya minta dikerokin. Bilang, Ibu, saya minta tolong sih Bu, kan pintu dibuka sama dia, belum nggak ditutup. Kenapa? Katanya, pucat amat lo gitu. Kenapa? Gitu. Iya, ini Bu. Dari mana lo? Gitu kan, dikata si ibu tuh yang penjaga kos. Namanya Ibu Ani yang penjaga kosnya. Saya katanya, ini tuh nih. Ini tuh apa sih namanya? Keras ini tuh. Dan digini tuh sakit, marahme itu. Sakit dikerok.
Tapi kok kayak saya ngerasa nggak kayak dikerok. Jadi ini kaca, saya tuh di depan kaca, belakangnya Bu Ani ini dia kayak baca doa, kayak jampi-jampi tuh, kayak ngedoain tuh. Nah, itu dipegang begini, digini sama Bu Ani tuh gini, digitu tuh saya lihatnya digini ya, digini sakit banget, kayak apa ya, kayak kita dicubit, cuma kakinya tuh ditarik begitu tuh. Kata Bu Ani bilang gini, lu dari mana? Tempat kerja. Ini lu tuh ketempelan. Yang gua lihat tuh lu tuh diikutin sama kakek-kakek. Itu pengalaman pertama saya tuh, Mang. Pertama saya ngalamin hal goib. Ternyata kalau misalnya kerja di hotel itu, kalau ada orang yang meninggal bisa ke kita, bisa nempel. Saya nggak tahu. Ya itu pertama, hal goib pertama yang saya alamin ketika saya kerja di hotel itu. Tapi besok gajian nih, excited dong saya ya, seneng besok saya gajian ya. Gajian ini kan pakai slip gaji ya, nggak pakai ATM, belum transfer. Gaji saya itu 1,8, gaji saya 1,8, cuman kalau untuk di Jakarta mungkin 1,8 itu pas-pasan, cuman tipsnya lumayan. Dulu di hotel itu lumayan, untuk tipsnya saya lumayan. Kadang ada tamu-tamu yang suka ngasih, jadi kebutuhan saya sehari-harinya itu ditutup dari tips. Tapi kalau yang 1,8 saya bisa ngirim ke rumah, bisa buat bayar kos gitu. Terusnya saya itu ngitung gaji di situ 1,8, slip gaji 1,8, tapi saya hitung ada 2.150.000. Saya ngomong ke manajer saya, Ibu, punten, ini saya mau ngomong, kayaknya Ibu kelebihan deh ngasih. Mungkin kalau sekarang mah ya biar aja murunan ya. Tuh kalau itu saya masih polos. Bukannya kelebihan, ini ada 2.150.000. Kayaknya Ibu salah ngitung. Oh, itu dari si bos. Dari Bapak. Katanya dititipin buat kamu. Tapi kok gede amat sih? Kan 1,8, berarti kelebihan 350.000. Kalau iya katanya bonus, nggak cuman kamu yang dapat, tapi semuanya dapat kok, katanya gitu. Oh, tapi saya nggak menanyakan ke teman saya, kamu dapat bonus nggak? Takutnya jangan-jangan bonus saya lebih kecil atau bonus dia lebih gede, jadi takutnya jadi malahan iri-iri gitu tuh. Jadi saya diem aja, karena manajer saya udah bilang yang dapat nggak cuman kamu, tapi teman-teman yang lain pun, ya udah. Kan mau Lebaran, saya nggak pulang. Saya memutuskan untuk tidak pulang. Karena buat saya nggak ngapain, orang pulangnya juga habis Lebaran, jadi saya nggak ambil cuti. Saya dikasih bonus 850.000, katanya untuk bonus karena kamu nggak ambil cuti, kata manajer saya. Ceritanya habis lepas Lebaran itu kok si bos emang orangnya baik. Jadi tiap hari Sabtu itu weekend ya, Sabtu itu si bos ini pasti ke hotel untuk ngecek. Kalau bos perempuan ini dia keliling koridor hotel diliatin. Kalau bos laki-laki tuh di meja resepsionis ngecekin. Dicekin satu-satu, dari tanggal sampai tanggal segini ada berapa room yang masuk. Dia nanya ke saya, kamu udah makan, katanya. Itu ke jam 10 pagi. Saya bilang, udah Pak, saya bilang gitu. Ini saya bawa ini loh, jadi kayak apa ya, kayak bacang, tahu bacang ya. Saya bawa ini, kamu mau? Gitu. Enggak Pak, yang saya tahu kan pun saya bacang dari B2. Enggak Pak, saya enggak konsumsi itu, gitu kan. Katanya, enggak, ini halal kok, katanya. Bilang gitu. Ini nanti kamu makan ya, katanya. Saya taruh di sini. Itu kalau nggak salah saya jaga itu
sendiri. Jadi yang teman saya yang satunya belum datang. Ya, masih pagi kan. Saya bilang, iya nanti saya makan Pak, saya bilang gitu. Si bos udah pulang. Ini yang dari belakang tuh datang manajer saya ke meja saya. Mau dimakan nggak? Itu saya juga dikasih katanya, bacangnya. Tapi kalau ini kan manajer saya kan dia kan non muslim, jadi nggak masalah. Tapi saya mah taunya kalau bacang tuh B2 Bu, bilang gitu kan. Ya emang B2 katanya gitu. Bukan buat ibu aja deh gitu kan, saya bilang gitu. Buat ibu aja deh, saya nggak makan gitu. Jadi saya kasih ke manajer saya. Jadi kayak beliau itu manajer tapi kayak partner kerja tuh. Orangnya enak. Jadi teman-teman saya di hotel itu orangnya enak-enak, baik-baik gitu. Jadi saya kerjanya juga nyaman. Besoknya lagi si bos datang sekitar jam 12. Berarti istirahat makan siang. Kalau istirahat makan siang kan, saya kan kalau enggak nitip ke Rumboy, saya beli ke depan. Kan di seberang sana kan ada rumah makan Padang tuh. Jadi saya tuh ke bawah, saya ketemu papasan sama si bos. Mau kemana? Mau beli makan Pak, gitu kan. Bapak mau nitip, saya kan basa-basi. Kamu ada uangnya enggak buat makan siang katanya. Dia bilang gitu. Bilang, ada Pak. Dikasih saya tuh. Enggak, ini buat kamu katanya. 25.000 buat makan siang. Tapi itu enggak saya pakai. Saya bawa uang sendiri gitu, jadi nggak pakai. Pikir saya buat nanti di kosan beli makanan lah, apalah gitu, pikir gitu. Saya tuh nggak ada curiga, emang orangnya baik banget. Jadi kalau misalnya ngasih pun ya saya nggak curiga. Jadi di depan hotel itu kan ada mamang yang jualan minuman. Kan dia tahu meren waktu saya ngasih tuh nggak dikasih sama uang sama si bos. Dikasih apa gitu? Apa Pak? Dikasih apa itu? Oh uang buat makan. Awas jangan keseringan. Tapi saya nggak curiga ya. Udah aja saya ke atas saya makan siang. Nah, si bos sudah nggak ada. Saya nanya, Bu, bos kesini bentar, cuma ngecek aja. Udah. Kalau nggak datang sendiri, dia pasti dititipkan. Jadi saya tuh suka dikasih makanan tuh, Mang. Dikasih makanan itu kayak jajanan. Kayak permen itu tuh, kayak permen, kayak manisan, kayak buah kering, terus kayak snack gitu tuh. Cuman nggak pernah saya makan karena saya pikir itu kan takutnya ada kandungan yang tidak boleh saya makan. Jadi kadang-kadang saya buang, kadang-kadang jadi di meja resepsionis itu saya ada selipan kan, ada selipan gitu. Jadi saya kadang selip di situ sampai kering. Suatu pagi itu datang tuh dari manajer saya. Kamu katanya kalau dikasih makan nggak dikasih jajanan, kasih makan nggak pernah dimakan. Kata manajer saya tuh. Saya tuh kan ini kan manajer resepsionis kan begini. Ya Bu, kalau dikasih makan tuh dimakan. Nanti kesinggung katanya. Ibu tahu dari mana? Sebenarnya gitu. Ya tahu lah katanya gitu. Saya kan ngomong saya nggak sama manajer saya, bukan saya nggak mau makan Bu, itu kan makannya makanan luar, saya bilang gitu. Takutnya ada kandungan yang nggak saya makan karena saya kan muslim, saya bilang gitu. Oh cuman gitu. Sabtu berikutnya kan tiap hari Sabtu seminggu sekali nih si bos tuh datang. Sabtu berikutnya datang si bos tuh sama suami istri datang. Kamu suka nggak? Saya dari jalan-jalan dari luar negeri. Saya dikasih gelangnya itu kayak gelang giok lah, warna hijau. Suka nggak? Saya bilang, bagus sih Pak. Iya kamu suka. Tapi kalau misalnya saya yang dikasih doang, nanti yang teman-teman gimana? Dikasih semua, katanya dia bilang. Nggak mungkin lah saya nggak ngasih yang lain juga. Kamu dikasih, nanti yang lain juga nyusul, nanti juga dikasihin katanya. Soalnya kalau saya kan memang nggak suka aksesoris ya, aksesoris gitu tuh. Tangan kamu tuh biar enak dilihat tamu, jadi nggak kosong-kosong amat, gitu, kata ini. Dulu kan seragam saya kan, saya nggak pakai kerudung, cuma dicepol kan, ini cepol, ini kan segini, ya, segini ke meja sama blazernya kan pendek, ini jadi kan biar rame aja tangannya biar ada isinya gitu, kata
kata si bos. Ya makasih Pak, saya bilang gitu. Jadi si bos ini ngasih saya tuh Mang, ngasih saya itu ketika pergantian shift, kalau enggak saya ini pulang. Jadi kan saya sendiri, ya kan, sendiri saya. Jadi kalau misalnya dia ngomong, kalau misalnya ini ngasih sesuatu tuh kadang-kadang jangan ngomong sama teman kamu ya. Soalnya saya ini cuma satu-satunya. Itu ada gelang merah, itu gelang merah itu dibilang cuma satu-satunya sama kalung warna gold, tapi ini leontinnya hijau. Leontinnya tuh hijau. Kalau yang merah mah ini teman saya dapat semua, tapi kalau yang kalung cuman saya yang dapat. Sudah kok baik amat, katanya kamu tuh royal, saya tuh suka sama cara kerja kamu tuh jarang yang namanya ambil cuti, jarang kamu tuh masih kamu tuh kalau disuruh sama saya tuh nggak pernah ngebantah gitu, kata si bos. Dan kamu tuh kalau datang on time gitu. Saya tuh suka sama orang yang kerja seperti itu, masuk akal gitu ya, reward lah gitu tuh. Saya mau pulang, nanti lu bisa nggak tolongin saya, katanya, pesenin tiket bioskop. Ya udah, nanti inilah katanya, nanti dikasih uang jajan katanya gitu. Saya dikasih jeruk 3, kayak jeruk yang kuning tuh, yang gede, jeruk yang kuning yang gede. Jadi bari nunggu angkutan umum, saya nyemilin jeruk dimakan. Jadi dari sekian yang dikasih, makanan yang dikasih itu baru jeruk itu yang saya makan. Besoknya nih kan saya libur, tapi kan si bos kan minta tolong untuk beliin tiket. Nanti kan ke hotel dulu, ambil uangnya, ya. Minta sama ibu manajer kamu, minta uang untuk beli. Tadi kan saya kan ke mall, ada salah satu mall gede, ya ada yang bioskop 21. Saya pesen sesuai sama kemauan si bos. Nanti titipkan di hotel, nanti saya ambil, katanya gitu. Saya kok ketika saya mau nganterin, kok ini hotel kok agak sedikit apa ya, nggak kayak biasanya tuh. Ketika saya, nah ini kan basement, ini basement kan mau naik ke atas ke lantai pertama, saya resepsionis itu kan saya pakai lift tuh, ya pakai lift. Kok kayak yang apa yang nggak enak tuh, kok kayak tuh saya tuh di lift itu nggak sendirian. Terus pas dibuka udah ngelihat April teman saya itu, kok nggak ini apa namanya, nggak kayak April, mukanya tuh pucat, diem lagi nyatet apa gitu tuh. Hah? Pril, ibu mana Pril? Manajer saya maksudnya. Ini buat bapak tiket bioskop. Waktu itu saya masih ingat tuh Mang, judul film yang mau ditonton Fast Furious berapa saya lupa, pokoknya itu Fast Furious, ada 4 tiket. Jadi beliau itu kan punya anaknya kan 2 perempuan semua. Mungkin kemarin mau ini mau quality time gitu. Saya titipin, Pril saya nitip ya ke ibu ya. Diem, April diem aja, enggak A, enggak B, enggak C, jadi enggak gitu, enggak diem. Saya pikir udah mungkin lagi bete tuh, lagi apa. Jadi saya tuh taruh di meja resepsionis. Saya turun ke bawah, tapi saya ingat nanti kalau misalnya hilang kumaha. Jadi saya balik lagi. Enggak taunya kalau saya kan dari lift, April itu dari tangga, papasan. Libur sini katanya, dia bilang. Aku langsung gini, dari mana? Kamu dari mana April? Dari bawah beli jajan katanya, dia bilang. Beli cemilan katanya gitu. Resepsionis sama siapa? Saya tinggal selagi sepi ini katanya gitu. Tadi aku lihat kamu di meja resepsionis loh. Mana ada orang, aku nggak ketemu juga baru sekarang. Aku langsung gini, tadi siapa? Jadi si tiket itu masih ada di situ. Tiket bioskop aku titip. Nanti buat si bos, titip ke ibu manajer. Oke, katanya udah.
Jadi habis kejadian itu tuh kesini-sininya tuh aku di kosan pun jadi kayak yang aneh tuh. Kalau tengah malam kadang-kadang pintu ada yang gitu. Dibuka nggak ada orang. Terus kadang yang itu kayak si pintu kosan tuh kayak digarukin. Itu di kosan. Ya udah positif thinkingnya ini alah paling temen iseng gitu. Kalau di ini di hotel di tempat kerja kalau lagi sendiri kok kayak ada yang ngawasin, kadang-kadang tiba-tiba merinding sendiri gitu. Malam minggu kalau nggak salah itu malam minggu saya masuk malam minggu. Kalau malam minggu kan pasti kan rame ya, itu saya masih ingat tuh jam 2 pagi ada. Kalau dulu kan nggak si tamu kalau check in itu kan enggak ini ya, enggak disuruh ke atas sendiri, maksudnya diantar, ada room boy yang nganter gitu. Saya telepon ke lantai atas, maksudnya manggil room boy untuk nganter, itu kok nggak ada yang jawab, nggak dijawab. Saya inisiatif sendiri, ya udahlah saya yang antar. Kak saya antar ya gitu kan, karena kan pagi kan jam 2 pagi ya kalaupun saya tinggal sebentar juga pikir saya nggak apa-apa. Saya antar ke atas diantar tuh si tamunya minta di lantai, minta yang kamarnya agak besar, superior minta. Jadi di ini lift itu kan lurus nih, linter L gitu kan. Tuh. Jadi yang saya antar ini ke kanan. Nah, kejadian yang kemarin itu yang ke lurus. Jadi saya antar. Udah selesai. Itu waktu saya depan lift, entah kenapa saya tuh pengen kan saya nengok kanan. Pengen banget yang namanya nengok kanan. Oh, saya pengen nengok kanan ya. Pas saya tengok kanan tuh langsung itu saya nge-freeze. Saya ngelihat sosok tinggi, gede. Saya tuh kayak bawa itu tuh rantai. Kalau ini kan kalau lampu hotel kan nggak terang, agak-agak temaram lah gitu. Tapi saya tuh jelas lihatnya kan ujung nih. Jadi dari tempat saya lift saya berdiri ini, si makhluk itu gini loh, Mang. Yang tadinya kan posisinya ngebelakangin saya. Dia nengoknya tuh nggak gini, tapi gitu nengoknya. Itu saya untuk teriak pun nggak bisa. Saya nge-freeze, saya pencet ini namanya lift itu nggak bisa. Untuk ngomong nggak bisa. Jadi si makhluk itu jalannya nggak. Kalau dia melangkah tuh, cering, jadi suara rantai. Tapi dia nggak jalan kayak gini nih, dep gitu jalannya. Saya ketakutan setengah mampu saya beneran. Tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu makin dekat. Yang bikin merinding, yang bikin takut tuh suara tarikan dari rantai tuh. Tambah dekat. Saya bilang, ya Allah, saya takut gitu tuh. Nah, udah makin dekat. Jarak sekitar 10 meter lah. 10 meter lift kebuka. Lift kebuka, saya masuk, saya turun. Karena saya itu kan waktu jaga sendiri, karena ada masanya. Saya juga kalau misalnya jaga malam sendiri. Saya tuh malam itu ya udah saya nungguin orang pagi, saya pulang. Saya cerita sama tetangga kosan saya. Maksud tetangga kamar gitu, tetangga kamar. Namanya Mary. Ya, Mer, aku mau cerita sih. Cerita apa? Ini kayaknya ada yang gak beres deh sama gua gitu.
Kata Mary, apa kenapa? Saya ceritakan, saya baru ngalamin semalam. Itu saya nggak bisa tidur kan, langsung cerita, nyari temen untuk cerita gitu. Apa? Saya ceritakan yang kejadian semalam. Mary bilang, dia nyengir, lu tahu nggak? Waktu lu masuk malam, gua ketemu lu di sini, katanya. Dia bilang, lu bu anduk dari arah kamar mandi, lu masuk, lu nangis di dalam, gua ketok-ketok, lu diem aja. Yang terus paginya gua ketemu lu baru lu pulang, katanya. Kata dia bilang, kayaknya ada yang nggak beres. Emang selama ini lu ngalamin udah berapa lama? Udah sering, saya bilang gitu ya. Ya udah, katanya, banyak-banyak berdoa aja. Cuman kalau misalnya ini, kalau gue ngerasain kok kayak yang aneh gitu, gue lihat lu tuh kayak kebanyakan ngelamun, katanya gitu. Berarti Teh Titin di kejadian itu setelah berapa lama Teh Titin mendapatkan atau memakan jeruk dari si bos? Udah berapa lama tuh? Kejadian itu tuh berarti seminggu. Tadinya kan saya makan jeruk nih, reaksinya itu saya kayak diawasin. Reaksinya cuman merinding. Ya, habis saya dikasih uang lebih karena beli itu tuh tiket, kok saya kayak diteror gitu tuh. Kok saya kayak diawasin gitu tuh. Tapi saya diawasin sama apa saya nggak tahu. Buat saya tuh kok kayak creepy amat nih hotel jadinya, udah tempatnya bangunannya begini gitu tuh, ditambah lagi hal-hal yang nggak masuk akal gitu tuh. Kok kenapa yang ngalamin kok saya gitu. Tambah kesini saya nggak nyaman. Saya itu ada kejadian yang bikin saya memutuskan untuk cari bantuan. Kejadiannya gini, Mang. Jadi saya tuh pulang malam. Jadi kan shift siang, berarti kan saya pulangnya malam. Saya ini pas masuk kosan, kok ada sendal saya di depan kamar. Saya pikir sendal saya kan sebelum saya pergi kerja kan dikunci pintu. Nggak mungkin, walaupun nggak dikunci aman lah, kosan saya percaya itu kan perempuan semua ya, aman lah gitu. Cuman kan perasaan dikunci gitu kan, bener aja. Pas saya begini pintu, ternyata memang nggak dikunci, di dalam ada orang. Dan ini yang lebih hektiknya lagi, yang saya kan si cewek ini ya, itu lagi ngadep kaca. Ini kan pintu nih, ini kan kaca sebelah sini, kelihatan sama saya dibuka begitu tuh, agak pojok tapi di depan. Itu saya lihat saya sendiri, tapi dari belakang. Itu kan nggak, saya gini nggak pakai kerudung kan, ini nih, rambut saya kan sepinggang ya. Saya tuh ngelihat dia lagi ngaca, perempuan itu kayak saya gitu tuh lagi ngaca. Saya tuh mau nanya gini, siapa, tapi kayak yang udah tahu tuh dianya. Dia nengok gini, dia kayak gini nih, tapi nengoknya nggak gini ya, sama badannya gini pelan. Itu saya, percis saya, dan itu saya. Cuman dia mukanya pucat, matanya hitam, ininya bertaring. Saya pingsan. Saya sadar. Saya bilang, apa yang dilihat? Katanya kamu kesurupan, kata teman-teman yang di kosan tuh. Karena yang saya lihat itu saya ketemu kembaran saya gitu, tapi dalam versi yang aneh gitu tuh. Kamu kesurupan, kata teman-teman saya tuh. Mary menyarankan, kalau kamu mau, saya punya kenalan orang pinter. Kayaknya udah nggak beres kamu tuh, udah nggak beres. Takutnya kamu kenapa di sini, kamu nggak punya sanak saudara gitu tuh. Akhirnya saya sama si Mary ini dibantu sama Mary ke orang pinter.
Orang pinter ini dia dari Banten tapi buka praktek di Jakarta. Mary ini kan dia LC ya, LC gitu. Jadi kan dia tahu yang hal-hal seperti itu. Saya dibantu sama Mary, ketemu, katanya kamu ceritain aja yang dirasain apa. Pas saya datang ke orang pinternya itu, emang belum masuk tuh ke rumahnya si orang pinter ini. Abah Udin lah kita panggilnya ya, Abah Udin. Abah Udin langsung lihat saya nengok gini, langsung ya niat gini gitu, kamu dalam bahaya katanya ke saya. Padahal saya belum cerita itu yang saya alami apa, saya kenapa, tujuan saya datang ke situ apa. Kan belum bisa aja saya pengen pasang susuk gitu kan. Tapi kan dia ngomong kamu dalam bahaya gitu. Saya duduk sama Mary sama depan-depanan sama si Abah di meja itu, kayak meja kotak begitu. Kata Abah Udin bilang, kamu harus pulang. Dia bilang gitu. Maksudnya gimana bah gitu kan? Kamu ngerasa diteror kah katanya? Iya, saya bilang gitu. Saya ceritakan. Ada yang lagi ngincer kamu. Ada yang menginginkan kamu. Maksudnya gimana bah? Bos kamu bekerja itu punya pesugihan dari Gunung Kawi. Makhluknya itu tinggi, besar, bawa rantai. Saya langsung berarti makhluk yang saya temuin tempo hari di lantai itu makhluk yang akan ngambil saya gitu. Sebelumnya Teh Titin udah tahu Gunung Kawi itu seperti apa dan bagaimana ya? Enggak, saya nggak tahu Gunung Kawi itu apa. Makanya dijelaskan sama Mbah Udin itu, si Abah. Gunung Kawi itu katanya tempat pesugihan, bilangnya, untuk cari kekayaan ya, dan kamu akan dijadikan calon korbannya. Ini si makhluk tinggi besar ini yang bawa rantai ini namanya gulang-gulang, kata si Abah cerita ke saya. Gulang-gulang ini dikasih makan atau dikasih korban, dikasih tumbal sama si yang punya pesugihan ini setiap 5 tahun sekali. Ya ini waktunya dia ngasih makan, kamu calon korbannya, kata si Mbah Udin. Saya bilang, terus saya harus gimana bah? Kamu pernah dikasih apa? Saya bilang, uang, makanan, terus aksesoris apa? Gelang, kalung. Ya kata si Abah, kalungnya itu kah? Kan kalungnya saya pakai nih. Iya katanya. Kalungnya disuruh dilepas nih. Kalung dilepas, saya kasih ke Abah. Diterawang sama dia, diliatin. Ya, dia jelaskan ke saya. Ini kalung bukan sembarang kalung. Ini radar. Kemanapun kamu melangkah, dimanapun kamu berada, selama kalung ini masih ada di tubuh kamu, makhluk itu akan menemukan kamu. Saya harus gimana bah? Saya nggak mau jadi tumbal. Ibu saya, adik-adik saya masih kecil. Saya bilang gitu. Ya saya butuh, saya nggak mungkin saya konyol mati di tempat perantauan. Saya nggak mau. Gitu. Ya ini harus diritualkan. Kamu harus lepas. Kalau misalnya telat, saya nggak bisa nolong kamu, kata si Abah itu. Jadi si kalungnya sama Abah diambil. Ini kalung saya ambil, katanya. Nanti kamu pulang dulu, kita cari hari yang baik. Jadi saya ditanya nih, kamu lahirnya hari apa, kan? Fotonya apa gitu kan. Nanti dicari hari baik buat nanti diritualkan. Tapi saya nggak mau balik lagi ke tempat itu. Saya bilang gitu. Saya nggak mau balik lagi ke tempat itu. Pastikan kalau saya udah nggak pakai kalung, makhluk itu tahu dong. Saya bilang gitu.
Kata si abahnya, nanti saya kasih amalan, saya kasih sesuatu buat pagar badan kamu. Jadi saya tuh dikasih kayak apa ya, kayak jimat tuh, tapi tuh kayak tulisan Arab dimasukin ke sedotan, nanti kamu ini aja, kamu bawa kemana aja, mau disimpan di tas mangga, mau disimpan di dompet mangga, ada 2 saya dikasih sama beliau. Yang satu nanti dipakai untuk mandi, yang satunya dibawa. Tiba di masa saya akan diritualkan, jadi saya tuh dimandikan tuh, mau dimandikan kayak sendang tuh, kayak sendang. Saya tuh mandi di situ udah bunga lah, ada bunga. Kata si abah bilangnya gini, apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, jangan diturutin, jangan dilihat, jangan dengar, abaikan. Apapun yang terjadi kamu fokus. Kan dikasih, jadi selama saya di air itu, saya dikasih, saya pokoknya jangan putus ngerapalin mantra ini gitu tuh. Jadi selama saya di situ tuh, saya tuh kayak yang ikut saya. Terus kayak saya ngedengar suara ibu saya, teteh, tolong, adik saya pada nangis gitu. Yang saya dengar cuman karena si abah bilang jangan didengarkan, jangan dihiraukan gitu tuh. Ya dia kan nutup mata, saya nutup mata. Saya suara yang namanya suara cering, rantai, cering gitu tuh, cering gitu. Ada meren 1 jam lah saya dimandiin, diritualin. Kata si abah, berhasil tidaknya ritual ini tergantung kamu, bilangnya. Kamu 5 waktu jangan putus, nanti abah kasih di berupa mantra sama saya tuh makan ini bunga melati. Jadi katanya untuk menghilangkan energi negatif dari badan saya. Itu kan dari luar udah nih dimandiin. Nah, ini tinggal dari dalam, karena saya kan sempat makan makanan itu kan. Dia bilang, kalung saya ambil, kamu pulang ke Cirebon. Saya pulang ke Cirebon, saya cerita ke mama, saya mengalami hal-hal begitu. Keluarga besar akhirnya memutuskan saya diruqyah. Ngobrol sama mama, teteh pulang ke Cirebon karena di sana teteh kata orang pinter, katanya mau ditumbalin. Kata si mamahnya bilang, tumbalin apa katanya. Kan teteh ceritakan kalau misalnya gajian itu hampir tiap bulan dikasih uang lebih, terus kadang-kadang dikasih makan. Kamu dimakan nggak? Dimakan, tapi udah dibersihin di sana. Kata mama, terus rasanya sekarang gimana? Ya dikasih amalan gitu sama pokoknya jangan putus, katanya gitu. Ya, kata si mama, atau nanti ngomong, kan paman saya kan orang bisa, paman saya tuh suka nguruqyah, nanti ngomong sama si mamang, katanya, sama paman saya tuh, sama paman saya gitu tuh, saya diruqyah. Jadi ruqyah pertama itu saya tuh sering kesurupan, sehari 3-4 kali kesurupan. Pokoknya kayak orang kurang waras lah, kayak begitu. Ya jadi saya nggak mau makan, nggak mau ngapa-ngapain gitu tuh saya tuh. Akhirnya saya kan diruqyah lagi. Ya kan ruqyah kedua. Jadi 6 bulan nih, 3 bulan ruqyah pertama, 3 bulan kemudian ruqyah kedua. Dari pihak hotel sendiri nanya nggak ke Teh Titin? Enggak, saya langsung pulang. Saya nggak balik lagi ke hotel. Saya karena berpikir kalau saya mengundurkan diri, saya takut disekap. Kan udah tahu si calon korban, calon tumbal. Taunya saya diapa-apain gitu tuh, ditahan-tahan. Saya diruqyah itu lebih lebih tenang.
saya lebih tenang, saya lebih bisa ngontrol emosi. Kemudian saya dapat telepon dari paranormal itu. Kalau dulu kan waktu saya awal kerja kan belum punya alat komunikasi, belum punya handphone. Kalau sekarang kan karena udah kerja kan punya handphone. Jadi, "Neng, gimana kabarnya? Sehat?" katanya. "Alhamdulillah, Bah, jauh lebih baik. Syukur atuh ari si Neng sehat mah," katanya. "Abah mau cerita, kamu inget nggak yang kalung yang kamu titipin ke Abah?" Katanya gitu kan. "Oh, yang radar, Bah," katanya. "Iya, itu si gulang-gulangnya itu datang ke Abah, ancam Abah karena berusaha melepaskan korbannya. Akhirnya sama Abah itu minta pertanggungjawaban. Si gulang-gulang itu tarung sama Abah. Udah gulet sengit tuh sama si Abah, berantem, kalah si gulang-gulangnya. Kata, "Alhamdulillah, rezeki kamu, gulang-gulangnya kalah. Tapi karena gulang-gulang ini harus dikasih makan, Abah bilang, kenapa nggak yang lain aja, yang memang ada hubungannya sama si Neng Titin ini." Ketika datang ke hotel, "Oh, saya tuh udah dipersiapkan tabah. Sebenarnya apa gimana?" "Betul, kamu itu ternyata memang udah dipersiapkan untuk tumbal selanjutnya," kata si Abah. "Dan kamu tahu, Jackie, orang yang bawa kamu itu yang tumbalnya, pengganti kamu. Jadi dia tuh meninggal, tapi Jackie ini kan ponakan dari yang punya hotel. Jadi Jackie ini yang memang mungkin mengajukan saya gitu, saya untuk nanti tumbal selanjutnya gitu, karena nggak dapet sayanya nih, jadi resikonya itu ke Jackie. Jadi Jackie yang udah jadi pengganti saya, tumbalnya." Saya nangis, Mang, di situ nangis saya. Saya kan seujonnya sama anak juga seujon, ya kan? Sama anak juga seujon jadinya. Tapi saya nggak menanyakan ke anak, nggak. Saya cuma, mungkin dia juga nggak tahu karena itu kan temen ya. Cuman saya nggak ini. Anak memang bilang Jackie meninggal katanya. Memang, cuman saya nggak ngomong saya Jackie begini nggak. Yang saya alami di sana nggak. Cuman taunya anak saya kerja di sana di hotel di Jakarta itu nggak baik-baik aja, dan pulang saya begitu kondisinya gitu tuh. Ada yang taunya ada yang iseng gitu tuh. Nah gitu si anak taunya. Jadi efek dari saya gagal ditumbalkan itu indera keenam saya aktif. Karena kan saya sudah bergesekan yang itu ya, bergesekan sama yang begitu. Bergesekan, jadi ya saya bisa melihat, bisa merasakan, dan saya bisa komunikasi. Kapan terakhir Teteh ke sana? 2020. Waktu saya kan jualan online ya, jadi belanja iseng lah gitu, pengen tahu gitu. Oh, saya pernah kerja di sini, saya itu tambah maju, tambah bagus. Mungkin sekarang jadi nikah jadi bintang 5 mungkin. Kabar terakhir si bos kemana Teh? Kalau kabar terakhir yang saya kan nanya nih sama yang di depan, yang saya bilang, "Oh, bos, jangan terlalu baik si mamang-mamang yang jualan minuman itu loh. Oh, bos, jangan keseringan, dikasih jajannya gitu tuh." Nah, saya nanya, "Masih kenal sama saya nggak? Titin ya?" gitu kan, kenalnya. "Iya, kamu kemana? Heboh loh," gitu tanya. Dia nanya heboh, katanya, "Kamu hilang, nggak ada kabar," gitu. "Gimana?" katanya. "Si bos masih ada di sini." "Ada, cuman diganti sama anaknya." Si bosnya di khusus rumah makannya maju, hotelnya juga tambah bagus, cuman manajer masih ada.
menurut saya masih ada. Cuman resepsionis udah ganti semua. Jadi dalam kisah ini setidaknya Teteh harus lebih berhati-hati ya dalam memilih pekerjaan. Teh ada tips nggak untuk para pencari kerja sekarang untuk Sobat Malam Mencekam? Dari saya mohon berhati-hati, walaupun kebaikan orang itu kita nggak tahu ya, namanya hati, yang namanya hati kan kita nggak tahu. Pokoknya hati-hati aja. Apalagi bergeraknya di bidang jasa. Dan Sobat Malam Mencekam, saatnya kita masuk ke segmen Banas Pati. Bahas narasumber dengan sepenggal tausiah. Kali ini bersama Ustadz Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thummal hamdulillah, amma ba'du. Setelah kita mendengar kisah yang dialami oleh saudara kita, sahabat kita Mbak Titin, yang dalam kehidupannya pernah mengalami kondisi yang bisa dianggap tidak baik-baik saja. Ini bisa kita jadikan sebagai ibrah, iktibar, pelajaran bagi kita semua, bahwa sesuatu yang dihasilkan dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya pun tidak akan baik-baik saja. Berbicara tentang tumbal, tumbal adalah istilah yang kerap sering dipakai oleh orang spiritualistik. Di dalam Islam Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang tumbal ini. Istilah tumbal diartikan dalam Islam sebagai tebusan, korban bagi kepentingan orang tertentu dan kebutuhan tertentu dengan cara melanggar syariat agama Islam. Tentunya hal ini tidak dibenarkan oleh ajaran Islam karena dianggap sebagai bentuk penyembahan kepada sesuatu selain Allah. Dan hal ini bisa dikategorikan sebagai syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa besar. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Sobat Malam Mencekam yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini adalah suasana Ramadan, adalah momentum kita untuk introspeksi diri kita, mentelaah diri kita, apakah kita telah melupakan fitrah kita sebagai makhluk Allah, ataukah sebaliknya kita sudah baik menjaga fitrah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saling berkasih sayang satu sama yang lainnya. Apa yang dialami oleh saudara kita Mbak Titin yang dalam kehidupannya pernah mengalami hal-hal yang bisa dianggap tidak baik. Dia pernah dijadikan sebagai korban dari ambisi kepentingan orang tertentu dengan cara yang tidak baik, yakni melanggar syariat agama Islam. Sobat Malam Mencekam, dimanapun Anda berada, kita tahu saat ini ekonomi kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan global tidak dalam keadaan baik-baik saja. Yang imbasnya kita sulit mencari pekerjaan. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kita menjadi sulit. Di antara kita ada untuk menutupi kebutuhan hidupnya dengan melalui jalan pintas. Tentunya ini tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh barokah, yang penuh maghfirah ini, jadikanlah bulan Ramadan sebagai momentum untuk kita berikhtiar untuk lebih baik lagi. Mudah-mudahan
kita semua dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, yang melanggar aturan-aturan agama Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya Al-Fakir Kang Kamal mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.